Tadi ada yang menjawab ini adalah norma keagamaan ya, norma keagamaan. Apakah betul? Ya, jawabannya betul ya. Nomor tiga ini dia adalah tentang norma keagamaan. Di sini kakak punya materinya. Kakak share screen dulu untuk materinya. Apakah kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan, Kak. Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi tadi materi soal nomor tiga itu terkait dengan norma-norma sosial ya. Jadi norma-norma sosial itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu norma agama. Norma ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Mereka membentuk dasar moral dan etika dalam agama tertentu. Jadi biasanya dia membahas tentang keagamaannya, kepercayaannya manusia itu terhadap Tuhan, atau hubungan antara manusia-manusia yang kaitannya dengan agama itu ya, dan keyakinan mereka masing-masing. Itu adalah norma agama. Kemudian yang kedua ada kesopanan. Norma ini mengatur segala bentuk tindakan yang dianggap sopan dan tidak sopan dalam masyarakat. Mereka membantu menjaga adab dan perilaku yang baik. Jadi garis besarnya adalah adab dan perilaku yang baik, sopan atau tidak sopannya. Kalian pasti bisa membedakan ya. Oh ini perilaku sopan, ini perilaku yang tidak sopan. Nah itu adalah norma kesopanan. Sedangkan norma kesusilaan ini adalah norma yang mengatur tingkah laku atau perbuatan seseorang dalam hal moral dan etika pribadi. Mereka membantu memelihara integritas individu. Jadi ini kaitannya dengan hal-hal yang berbau moral sama etika pribadi. Bagaimana sih kita menyikapi diri kita, kita menyikapi suatu hal yang kita lihat, berarti itu terkaitnya dengan norma kesusilaan juga ya, karena bagaimana moralnya, etikanya, itu ya, kesusilaan. Kemudian ada norma hukum. Norma ini mengatur perbuatan yang berisi perintah dan larangan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum. Mereka memberikan landasan hukum yang diperlukan dalam masyarakat. Nah, biasanya ini ada aturan-aturan dari dasar hukumnya, gitu ya. Ada perintah, ada larangan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum, gitu ya. Nah, ini adalah norma-norma sosial. Kita kembali lagi ke soal yang tadi ya. Di soal ini kita membahas antara individu dengan individu atau manusia dengan manusia, yang mana mereka memberikan bantuan apabila mereka punya kesulitan. Jadi mereka itu berbeda agama, tapi sangat bertoleransi dan menjunjung apa namanya merayakan hari raya itu saling kunjung. Berarti norma yang dimaksud dengan ini dengan konteks literasi ilustrasi di atas itu dia membahas tentang keagamaan. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan baik-baik beberapa gambar berikut, kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Mungkin masih ingat ya. Masih ingatkah macam-macam interaksi sosial itu ada berapa macam? Interaksi apa namanya sosial ada dua macam ya, disosiatif dan asosiatif. Nah, ini kita lihat gambar nih. Ada yang tahu nggak? Kira-kira gambar A ini perilaku disosiatif atau asosiatif? Mungkin garis besarnya aja nih, kakak kasih tahu ya. Kalau perilaku asosiatif itu perilaku yang mana dia merujuk ke hal-hal yang positif, kerjasama. Sedangkan perilaku disosiatif itu merujuk
cenderung merujuk ke perilaku atau hal-hal yang buruk, pertikaian, berantem gitu ya. Itu adalah disosiatif. Dari gambar-gambar ini, kira-kira yang mana sih yang disosiatif? Apakah A? Ini disosiatif atau asosiatif ya? Asosiatif. Asosiatif. Karena ini lagi ngapain nih bapak-bapaknya nih? Gotong royong. Gotong royong ngapain? Bersihin? Bersihin selokan. Iya, betul sekali. Ini asosiatif ya. Kemudian ini yang B. Disosiatif. Disosiatif. Mereka lagi ngapain sih? Berantem. Berantem ya, arahnya ke berantem gitu ya. Oke, ini disosiatif, betul. Kemudian yang C ini. Asosiatif. Asosiatif juga. Ngapain ini mereka? Kerjasama. Jabat tangan. Kerjasama, jabat tangan atau kerjasama deal gitu ya. Terus kalau yang D ini, Asosiatif. Asosiatif. ya Belajar ini ngapain? bersama. Ya belajar kelompok ya, ini asosiatif. Terus yang E ini Disosiatif. asosiatif. Ini mereka ngapain ini? Perputaran mainan. Oh berbuat mainan, ya cekcok gitu ya. Berarti perilaku disosiatif yang mana tadi? Yang B sama S dan E. E. Oke, jawabannya adalah ini yang option B. Kakak punya materinya loh, ini ya kakak share screen materinya ya. Terkait dengan asosiatif dan disosiatif. Jadi ini adalah eh Nah, di sini munculnya kebudayaan baru itu bisa terjadi karena disatukan oleh tiga konsep, yaitu akulturasi, asimilasi, dan difusi gitu ya. Ini adalah peristiwa masih di interaksi sosial ya. Oke, jadi akulturasi, asimilasi, sama difusi. Jadi eh kalau akulturasi itu adalah bisa disimpulkan sebagai proses sosial yang akan muncul apabila suatu kelompok orang dengan budaya tertentu diperlihatkan dengan unsur kebudayaan asing dan lambat laun kebudayaan asing itu diadaptasi oleh mereka tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok aslinya. Nah, ini adalah kerjasama yang baik ya. Ini adalah peristiwa asosiatif gitu ya. Sedangkan asimilasi ini juga ya termasuk juga sebentar. Iya bener kok sama akomodasi. Terus asimilasi kebudayaan terjadi jika suatu kelompok dengan orang dengan kebudayaan tertentu bergaul dengan waktu yang cukup lama dengan kelompok lainnya yang berbeda kebudayaannya, juga menciptakan kebudayaan yang baru dan kebudayaan campuran. Ini asimilasi. Sedangkan difusi, kebudayaan ini terjadi karena masuknya kebudayaan asing ke suatu kelompok lainnya dengan dua cara, yaitu damai dan kekerasan. Ini ini tiga ini adalah contoh dari munculnya budaya baru gitu ya. Mungkin ada kaitannya sih sedikit dengan interaksi sosial tadi ya, yang ini nih, yang asimilasi tadi, gitu ya. Intinya di konteks soal ini kita bicara soal peristiwa disosiatif, interaksi sosial disosiatif dan asosiatif. Kita langsung lanjut aja ya ke soal ya. Di sini ada stimulus nih, nomor 5 ya. Stimulusnya tentang kondisi geologis Indonesia. Berdasarkan teks geologis Indonesia terdiri atas dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan apa sama apa. Sebelum kita baca
Teksnya, adakah yang tahu Indonesia itu dilalui oleh dua jalur pegunungan atau dua jalur pegunungan muda dunia? Yaitu apa sama apa kira-kira? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Yaudah kita baca ya. Peta geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau satuan di sekitarnya. Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Berarti ini jawabannya ya. Apa tadi? Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Jawabannya adalah yang mana? C. C. Iya, yang C. Oke, coba dilanjut dulu deh ya. Dan terletak di antara lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Kondisi geologis Indonesia dapat memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif tersebut yaitu Indonesia menjadi negara yang rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Wilayah yang rawan ini merupakan wilayah yang berada dekat dengan jalur pegunungan aktif yang membentang dari ujung utara Sumatera memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang rawan terjadi gempa bumi tektonik karena letaknya yang dekat dengan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, wilayah yang terdampak paling parah akibat Jakarta tahun 2006 adalah Kabupaten Bantul. Jumlah korban jiwa meninggal sebanyak 4.141 jiwa. Sebanyak 208.991 unit rumah ringan sampai berat. Sektor pendidikan juga terdampak akibat bencana tersebut. Jumlah sekolah yang hancur sebanyak 197 sekolah dan 700 lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Gitu ya. Jadi posisi lempeng Eurasia itu dia ada di sebelah mana ya? Sebelah utara kemana kira-kira? Barat laut ya, wilayah barat lautnya Indonesia gitu ya, itu adalah lempeng Eurasia. Kalau lempeng Indo-Australia itu dia berada di sebelah selatannya tuh, sebelah selatan, barat ke selatan gitu ya. Sedangkan wilayah utara sampai dengan timurnya Indonesia itu lempeng dampaknya apa sih? Dampak positifnya apa? Di sini kok nggak dijelasin dampak positifnya ya? Cuman doang nih. Dampak positif dari kondisi geologis Indonesia apa ya? Karena Indonesia itu dilalui oleh jalur pegunungan muda dunia, akhirnya di Indonesia itu banyak sekali yang namanya gunung aktif. Dengan banyaknya gunung-gunung aktif, maka di Indonesia itu memiliki tanah vulkanik, yang mana tanah vulkanik adalah tanah yang sangat subur, bukan yang paling subur, gitu ya. Nah, itu banyak dijumpai di Indonesia. Makanya dengan adanya tanah vulkanik, vegetasi nah, di Indonesia itu sering kita jumpai bang potensi tambangnya karena posisi geologis ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Bentar, bentar. Ini gambar apa sih? Ini gambar orang ya, dengan membawa minyak. Nah, minyak goreng pernah menjadi langka
sehingga terjadi gambar seperti gambar di atas. Berdasarkan gambar di atas, cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sesuai dengan gambar di atas adalah, jadi ini tuh maksudnya itu kita hanya boleh membeli minyak goreng itu minimal. Dan apakah B menciptakan alat pemuas kebutuhan ataukah yang C memelihara dan melestarikan sumber daya alam atau yang D menciptakan barang substitusi? Kira-kira yang mana jawabannya? D. Yang yang D ya tadi ya. Iya, betul jawabannya yang D. Menciptakan barang substitusi. Apa sih yang dimaksud dengan barang substitusi? Kakak punya materinya nih. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain dalam memenuhi kebutuhan yang sama atau serupa. Dalam konteks ekonomi, barang substitusi seringkali dipertukarkan satu sama lain berdasarkan harga atau preferensi konsumen. Ketika harga barang naik, konsumen cenderung beralih ke barang substitusi yang lebih murah untuk misalnya nih teh sama kopi sama-sama kan buat diminum ya. Ketika harga teh itu meningkat lebih mahal, konsumen itu akan beralih membeli kopi yang mungkin lebih murah seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti dengan kelangkaan minyak, berarti kita butuh yang namanya barang substitusi berupa minyak gitu ya. Tadi adalah minyak kelapa sawit. Mungkin substitusinya bisa minyak kelapa, bisa minyak jagung, bisa minyak canola dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang mana fungsinya sama, buat apa sih? Buat goreng gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang tadi. Di sini ada infografis tentang macam-macam kebutuhan manusia. Soalnya apa sih? Berdasarkan infografis di samping, jika Lisa memakai sunblock ketika ia berjemur di pantai, tindakan yang dilakukan Lisa tersebut merupakan contoh pemenuhan kebutuhan berdasarkan. Oke, kita baca dulu. Jadi di sini itu ada macam-macam kebutuhan manusia. Berdasarkan intensitas itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer contohnya adalah sandang, pangan, dan papan yang dipakai, yang dimakan, dan yang dijadikan tempat tinggal. Itu adalah primer, kebutuhan primer kita. Sedangkan yang sekunder itu seperti meja, kursi, HP, televisi, koneksi internet, itu adalah kebutuhan sekunder. Jadi nggak ada ini pun kita nggak masalah gitu kan ya. Kemudian ada kebutuhan tersier. Ini adalah kebutuhan tambahan ya, yang mana kita misal punya rezeki yang lebih ya, kita bisa membeli mobil mewah, rumah mewah, kapal pesiar, motor sport yang mahal. Itu adalah contoh dari kebutuhan tersier. Nah, kemudian ada kebutuhan yang berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani seperti apa? Kebutuhan yang bisa menuntut kita untuk hidup ya. Jadi kayak kebutuhan makan, minum, olahraga, dan obat jika sedang sakit. Itu namanya kebutuhan berdasarkan sifatnya secara jasmani. Kalau yang rohani, ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental itu rohani. Gitu ya. Jadi kita juga butuh itu. Nah, kemudian kebutuhan berdasarkan waktu. Ada waktu sekarang sama masa depan. Waktu sekarang, kita butuh payung saat terjadi hujan. Waktu untuk masa depan, untuk liburan nanti di masa depan. Gitu ya. Kemudian berdasarkan subjeknya, ada kebutuhan individu dan masa depan.
Misal individu, siswa membutuhkan alat tulis. Kalau yang masa depan itu jalan raya, rumah sakit, gitu ya. Itu adalah kebutuhan di masa depannya manusia. Nah, kira-kira berdasarkan infografis di samping, jika Lisa memakai sunblock ketika ia berjemur di pantai, tindakan yang dilakukan Lisa tersebut merupakan contoh pemenuhan kebutuhan berdasarkan apa nih? Kalau memakai sunblock, kira-kira apakah berdasarkan intensitasnya, ataukah berdasarkan sifatnya, ataukah berdasarkan itu atau subjek? Kira-kira yang mana? Oh, Yang waktu. waktu, iya betul sekali. Ini nih sama nih, kita memakai payung saat hujan. Nah, ini Lisa itu pakai sunblock ketika dia mau berjemur. Ini waktu, berdasarkan waktu. Dia lagi ngapain, mau ngapain, terjadi apa, itu waktu. Gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ya untuk soal nomor 8. Oh, sebenarnya kakak punya materinya sih. Nanti dibaca lagi aja ya, dibaca sendiri ya. Nanti kakak share. Di sini itu adalah contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, kira-kira kegiatan ekonomi yang mana nih? Apakah A, produksi ekstraktif, atau produksi agraris, atau distribusi agraris, atau konsumsi ekstraktif? Kayaknya harus kakak share materinya ini. Nah, macam dilakukan oleh perusahaan agraris, yaitu dengan cara mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sehingga menghasilkan barang baru. Misalnya, mengolah tanah pertanian, membuat perkebunan kelapa sawit, dan memelihara ikan bandeng. Dengan demikian, pengertian agraris tidak hanya mencakup pertanian saja, tetapi juga peternakan, perkebunan itu juga masuk. Itu ya, itu agraris. Sedangkan industri produk industri, produksi industri ya. Kegiatan yang dilakukan pada perusahaan industri berhubungan dengan usaha dan kegiatan manusia mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Itu adalah kegiatan industri. Jadi yang mana ini adalah merupakan produksi industri. Kegiatan ini pada dasarnya adalah usaha untuk mempertinggi kegunaan dan nilai barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, industri penggergajian kayu, industri sepeda motor, industri mobil, industri pesawat terbang, industri pakan ayam, dan industri obat-obatan. Itu adalah produksi industri. Kemudian ada lagi produksi perdagangan. Kegiatan yang dilakukan perdagangan berhubungan dengan penyaluran hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Dengan kata lain, perusahaan ini melakukan kegiatan jual beli barang sehingga terjadi perpindahan hak milik dari barang tersebut. Penyaluran barang dari produsen ke konsumen dapat melalui berbagai cara berikut. Cara langsung, cara semi langsung, dan tidak langsung. Misalnya yang langsung itu ya berarti langsung dari produsen ke konsumen gitu ya. Kalau yang melalui perantara itu biasanya melalui pedagang eceran atau distributor gitu ya. Bisa si produsen itu menitipkan eh, barang hasil produksinya itu di supermarket. Kemudian kita sebagai konsumen membelinya di supermarket. Nah, itu berarti dia semi langsung. Sedangkan tidak langsung yaitu juga melalui beberapa perantara ya. Contoh dari produsen ke grosir, kemudian ke pedagang eceran baru, baru ke konsumen. Gitu ya. Jadi melalui berbagai perantara itu berarti yang tidak langsung. Gitu ya. Kemudian ada produksi jasa, walaupun produksi jasa
Walaupun produksi jasa tidak terwujud konkret, tetapi manfaatnya lebih dapat dirasakan. Adapun jenis-jenis dari perusahaan jasa, seperti bank, supermarket, jasa komunikasi, restoran, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah kegiatan ekonomi produksi. Sebenarnya kegiatan ekonomi ini ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nanti akan kita bahas lagi kalau ada soal lagi. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Eh, berarti soal ini kira produksi apa nih? Ini jelas produksi ya, karena nelayan mengambil ikan yang segar di laut. Berarti dia produksi apa maksudnya? Apakah ekstraktif atau agraris kira-kira? Kan nelayan ini dia mengambil ikan ya, jadi benar-benar ikan yang mana fresh, nggak diolah dan lain sebagainya. Itu artinya dia produksi ekstraktif, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini akan saya bahas nanti kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi apa yang dilakukan pada gambar di atas? Ini orang lagi ngapain sih tuh? Ayo mana suaranya, Dek? Cuci Bengkel. motor. Eh, bengkel Lagi apa apa sih ini? motor sih? Lagi di bengkel ini. Iya, betul di bengkel dia. Lagi benerin Gue kira motor cuci ini. motor. Hah? Cuci motor? Lagi benerin Di motor motor ini. gak ada airnya itu. Iya, kalau cuci motor ada airnya ya. Ini nggak ada airnya, kok. Berarti dia sedang melakukan perbaikan terhadap motor gitu ya. Ini juga kegiatan ekonomi loh. Nah, ekonomi yang mana kira-kira? Kakak share lagi materi yang tadi ya. Jadi ada macam-macam kegiatan ekonomi. Jadi apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya terbatas. Kegiatan ekonomi ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konsumsi, distribusi, dan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini kegiatan yang pokok. Yang pokok ada 3 jenis. Nah, rinciannya apa aja sih? Yang pertama adalah produksi. Produksi itu adalah kegiatan memproduksi atau membuat, ya, menciptakan sebuah barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, proses produksi ini melibatkan penggunaan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi itu ada petani menanam padi untuk menghasilkan beras, pabrik mobil merakit mobil dari berbagai komponen, perusahaan teknologi memproduksi perangkat keras dan atau pelangkat lunak. Gitu ya, itu adalah produksi. Intinya sih menciptakan suatu barang, gitu ya. Kemudian distribusi adalah berkaitan dengan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah agar barang dan jasa sampai di tangan konsumen dengan harga yang wajar dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Intinya ini adalah penyaluran barang distribusi itu. Sedangkan ada contohnya nih, distribusi. Pedagang besar menyalurkan barang dari produsen ke pengecer. Layanan pengiriman seperti kurir gitu ya. Ketika kalian kok beli lewat apa? Marketplace gitu ya. Shopee misalnya, itu nanti kalian akan dikirimkan barangnya lewat kurir ya. Berarti dia itu adalah seorang distributor gitu ya. Kemudian pemasaran produk melalui berbagai saluran, baik online maupun offline, itu juga distributor. Kemudian pokok yang ketiga itu adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Konsumsi dapat dilakukan individu, keluarga, atau masyarakat atau kelompok, gitu ya. Kegiatan konsumsi contohnya membeli makanan dan memakannya, menggunakan pakaian, menonton film dan mendengarkan musik. Itu adalah
konsumsi. Nah, dari ketiga kegiatan ekonomi, kita butuh yang namanya perbaikan atau perawatan, ya, sebagai reparasi. Reparasi dalam kegiatan ekonomi, reparasi itu adalah salah satu jenis kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan, dan perawatan barang atau peralatan yang telah rusak atau aus ya. Reparasi berfokus pada memperbaiki barang atau produk agar dapat kembali berfungsi dengan baik dan digunakan oleh konsumen. Berarti soal yang tadi jawabannya adalah yang mana? Apakah produksi, apakah konsumsi, apakah distribusi, atau reparasi? Parasi. Iya, jawabannya adalah reparasi. Karena ini dia lagi benerin motor yang mungkin tadinya nggak bisa dipakai karena rusak ya. Dibenerin atau direparasi, jadi bisa dimanfaatkan kembali. Pemeliharaan, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang emak-emak biasanya pergi ke pasar A. Lalu ia melihat ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat sehingga emak-emak tadi beralih berbelanja ke pasar B. Kasus tersebut menunjukkan faktor interaksi ruang, yaitu kayaknya kakak pernah jelasin ini ya, faktor-faktor interaksi ya. Ini ada materinya nih. Kira-kira yang mana ada yang tahu nggak nih? Transfer ataukah intervening opportunity, kesempatan intervensi, ataukah yang C, regional complementary, wilayah yang saling melengkapi, atau yang D, communication ability, kemudahan komunikasi. Sebelum ke materi dari kakak, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya yang mana? Gak ada tahu? Oke, berarti kita langsung ke materinya lagi. Jadi faktor-faktor interaksi wilayah itu ada tiga. Yang pertama, nama lainnya adalah regional complementarity. Nah, hubungan wilayah yang saling melengkapi dimungkinkan karena adanya perbedaan wilayah dalam ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Namun, ada wilayah yang surplus, akan ada wilayah yang surplus, sedangkan wilayah lain mengalami kekurangan atau defisit, ya. Seperti hasil tambang, hutan, pertanian, barang industri, dan sebagainya. Keadaan ini karena ada yang surplus, ada yang defisit. Surplus itu adalah kelebihan. Misalnya, suatu daerah itu dia tuh surplus bawang. Artinya daerah itu tuh punya stok bawang tuh banyak, hingga berlebih. Artinya surplus akan bawang, gitu ya. Sedangkan daerah itu defisit akan bawang, artinya kekurangan atau nggak punya bawang. Nah, kedua daerah ini, karena yang satunya surplus, satunya defisit, itu mereka akan berinteraksi. Ini namanya adalah saling melengkapi. Contoh lain, wilayah. Jadi kan karena melengkapi, artinya mereka saling menguntungkan. Misal wilayah A. Ada dua wilayah nih, wilayah A sama wilayah. Wilayah A itu surplus akan beras. Gitu ya. Tapi dia ini defisit akan daging. Sedangkan wilayah B surplus akan daging, tapi defisit beras. Nah, bertemulah wilayah A sama B. Oh, ternyata kita saling melengkapi ya. Akhirnya mereka melakukan interaksi. Itu namanya regional complementarity atau wilayah-wilayah yang saling melengkapi, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kesempatan untuk berintervensi. Intervening opportunity nama lainnya. Kesempatan berintervensi maksudnya ya, merupakan suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antara wilayah atau dapat menimbulkan suatu persaingan antar wilayah. Secara potensial, antara wilayah A dan B sangat mungkin terjadi hubungan timbal balik. Sebab A kelebihan sumber daya X
dan kekurangan sumber daya Y, sedangkan keadaan di B itu sebaliknya. Di B itu dia kelebihan Y tapi kekurangan X. Nah, akan tetapi karena kebutuhan masing-masing wilayah itu secara langsung telah dipenuhi oleh wilayah C, ada orang ketiga nih, ya, wilayah C. Maka interaksi antara wilayah A dan B menjadi melemah. Dalam hal ini, wilayah C berperan sebagai alternatif pengganti atau sumber daya, suatu sumber daya bagi wilayah A atau wilayah B. Biasanya A sama B itu saling berinteraksi. Tiba-tiba muncul si C. Dia punya segalanya. Nah, akhirnya yang tadinya A itu merujuk apa namanya sama B, akhirnya dia berpaling ke wilayah C. Itu namanya karena adanya intervening opportunity, kesempatan untuk saling berintervensi, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Spasial transfer eh, jarak jarak mutlak dan relatif antar wilayah maksud kakak ya. Kemudian biaya angkut atau transportasinya untuk memindahkan manusia itu pakai apa? Biayanya bagaimana? Informasinya itu dari tempat satu ke tempat lain bagaimana? Kelancaran sarana prasarananya, transportasinya, kondisi jalannya, relief wilayahnya, jumlah kendaraannya banyak apa enggak, dan lain sebagainya. Ini adalah faktor eh, kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Nah, artinya pada soal yang tadi, kira-kira jawabannya yang mana nih? Emak-emak itu biasanya dia belanja, pergi belanja ke pasar A. Lalu dia melihat ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat, sehingga emak-emak itu beralih belanja ke pasar B. Kasus tersebut menunjukkan faktor interaksi ruang, yaitu Intervening opportunity. apa? Intervening opportunity. Iya, betul sekali. Intervening opportunity. Gitu ya, jadi dia berpaling ya. Jadi jawabannya yang B. Kira-kira mau lagi? Sudah 10 nomor ini ya. Bentar, bentar. Oke, karena sudah jam setengah 10 ya, sudah terlalu malam ya. Tadi maaf ada beberapa kendala. Ini sementara kita 10 nomor, nanti masih ketemu dengan kakak di minggu depan ya, insya Allah ya. Saya kira ini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Pak, sebelum saya tutup, adakah yang mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak? Tidak. Ya, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kakak cukupkan dan kakak akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih